Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Petilasan. Di cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sumur Tua Itu Rumah Jin. Di sebuah desa terpencil di ujung barat Pulau Jawa yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri di pinggir desa, tepat di dekat sebuah sumur tua yang sudah tidak lagi digunakan. Konon sumur itu dipercaya sebagai rumah jin, makhluk gaib yang sering menimbulkan ketakutan bagi penduduk sekitar. Setiap orang di desa itu tahu tentang sumur tersebut, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Desa tersebut dihuni oleh penduduk yang hidupnya sederhana, sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani atau nelayan. Desa itu tampak tenang di siang hari, namun suasana berubah drastis saat malam tiba. Warga desa sering mendengar suara-suara aneh dari arah sumur tua itu, seperti bisikan, tawa menyeramkan, atau bahkan jeritan yang memecah keheningan malam. Suatu hari, sebuah keluarga baru pindah ke desa tersebut. Mereka adalah keluarga Pak Jaka, seorang pria yang bekerja sebagai guru di kota besar, Jakarta. Pak Jaka memutuskan untuk membawa istri dan anak-anaknya ke desa itu setelah mengalami kejenuhan hidup di kota. Ia berharap dapat menemukan ketenangan di desa yang terpencil ini, jauh dari hiruk-pikuknya kota. Rumah yang Pak Jaka beli adalah rumah tua yang berada di dekat sumur. Warga desa sontak terkejut saat tahu Pak Jaka memilih rumah tersebut. Mereka mencoba memperingatkan Pak Jaka tentang sumur tua yang dikenal angker. Namun, Pak Jaka hanya tertawa kecil dan berkata, "Aku tidak percaya pada cerita-cerita tahayul seperti itu. Semua itu hanya mitos yang dibuat-buat." Pak Jaka bersama keluarganya mulai tinggal di rumah tua tersebut. Awalnya semuanya berjalan normal, namun seiring berjalannya waktu, hal-hal yang aneh mulai terjadi. Pada malam pertama mereka tinggal di sana, istri Pak Jaka, Ibu Sari, mendengar suara langkah kaki di halaman belakang. Ia mengira itu adalah pencuri, dan ia segera membangunkan suaminya, yaitu Pak Jaka. Tetapi ketika Pak Jaka memeriksa keluar, tidak didapati ada siapa-siapa di sana. Malam berikutnya, suara-suara aneh itu semakin sering terdengar. Kadang-kadang terdengar suara tawa menyeramkan. Kadang-kadang pula terdengar suara tangisan seorang perempuan. Ibu Sari mulai merasa takut, tetapi Pak Jaka meyakinkannya bahwa itu hanya suara binatang malam, atau mungkin saja imajinasi mereka saja. Namun Ibu Sari merasa ada sesuatu yang aneh dengan sumur tua di belakang rumah tersebut. Setiap kali ia melewati sumur itu, ia merasakan hawa dingin yang mencekam. Bulu kuduknya selalu berdiri, dan ia merasa ada yang memperhatikannya dari dalam sumur. Suatu malam, anak tertua mereka, Dika, mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berpakaian serba putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berdiri di dekat sumur tua. Wanita itu memanggil namanya dengan suara yang pelan, namun penuh tekanan. Dika terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ketika ia menceritakan mimpinya kepada orang tuanya, Pak Jaka hanya menganggapnya sebagai mimpi buruk biasa. Namun, Ibu Sari mulai merasa tidak tenang. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin intensif. Benda-benda di dalam rumah mulai berpindah tempat dengan sendirinya. Lampu seringkali mati dan menyala sendiri. Bahkan, ketika tidak ada angin, pintu dan jendela seringkali terbuka dan tertutup dengan kerasnya. Ibu Sari merasa semakin takut dan meminta Pak Jaka untuk pindah dari rumah itu. Namun Pak Jaka masih bersikeras bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, puncak dari segala keanehan itu terjadi pada suatu malam saat Pak Jaka sendiri di rumah. Ibu Sari dan anak-anak pergi ke rumah saudara di desa sebelahnya.
Pak Jaka sedang duduk di ruang tamu, ketika tiba-tiba ia mendengar suara ketukan dari arah sumur di belakang rumah. Awalnya, Pak Jaka mencoba mengabaikannya, tetapi suara ketukan itu semakin keras dan semakin dekat. Akhirnya Pak Jaka memberanikan diri untuk keluar dan melihat apa yang terjadi. Saat ia sampai di dekat sumur, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Dari dalam sumur, muncul sosok wanita dengan wajah pucat, mata kosong, dan rambut panjang yang basah. Wanita itu menatap Pak Jaka dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Pak Jaka merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Wanita itu perlahan mendekat ke arah Pak Jaka, dan saat jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, Pak Jaka merasa hawa dingin sangat menusuk. Sosok wanita itu membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang serak dan menyeramkan, "Ini rumahku, pergi atau kau akan menyesal." Pak Jaka tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdiri kaku dengan mata yang terbelalak, melihat sosok yang menyeramkan itu semakin mendekat. Ketika sosok wanita itu berada tepat di depannya, ia merasakan sentuhan dingin di lehernya, seperti ada sesuatu yang mencekiknya. Napasnya mulai terengah-engah, pandangannya menjadi buram dan perlahan-lahan semuanya menjadi gelap. Esok paginya, Ibu Sari kembali ke rumah bersama anak-anak. Namun, ia tersentak menemukan Pak Jaka tergeletak pingsan di dekat sumur. Dengan paniknya, Ibu Sari memanggil tetangga untuk membantu. Setelah dibawa ke dalam rumah, Pak Jaka akhirnya tersadar. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan ia tampak sangat ketakutan. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya diam dan menatap kosong ke arah sumur. Setelah kejadian itu, Pak Jaka berubah. Ia menjadi pendiam, sering melamun, dan tampak selalu ketakutan. Ibu Sari semakin cemas dan akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari orang pintar di desa tersebut. Mereka mendatangkan seorang dukun yang dikenal bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Dukun itu melakukan ritual di sekitar sumur tua. Saat ritual berlangsung, suasana menjadi sangat mencekam. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan suara jeritan terdengar dari dalam sumur. Dukun itu berkata bahwa sumur tersebut memang dihuni oleh jin yang marah karena merasa terganggu. Jin itu adalah penjaga sumur dan tidak suka ada orang yang tinggal di dekatnya. Setelah ritual selesai, dukun itu menyarankan agar Pak Jaka dan keluarganya segera meninggalkan rumah tersebut. Ia berkata bahwa jin di dalam sumur itu sangat kuat dan tidak akan berhenti mengganggu mereka selama mereka masih tinggal di sana. Akhirnya Pak Jaka menyadari bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Ia setuju untuk pindah dari rumah tersebut. Pak Jaka dan keluarganya segera meninggalkan desa dan kembali ke kota. Setelah mereka pergi, rumah tua itu kembali kosong. Tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi tinggal di sana. Warga desa semakin yakin bahwa sumur tua itu benar-benar dihuni oleh jin yang sangat berbahaya. Sumur itu pun dibiarkan begitu saja, tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Sejak saat itu, desa tersebut kembali tenang, tetapi cerita tentang sumur tua yang dihuni jin tetap hidup di kalangan penduduk. Cerita itu terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka. Sumur tua itu tetap menjadi misteri yang menakutkan dan tidak ada yang tahu kapan atau siapa yang akan berani mendekatinya lagi.